Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, sehingga harus kita syukuri dan kita jaga, wabil khusus nikmat iman. Dan menjaga iman ini harus benar-benar sampai mati, bagaimana yang insya Allah sudah dilakukan oleh saudara kita Bapak Sigit Sumono, Bapak Sigit Sumono sampai umur 70 tahun, itu perjuangan yang luar biasa. Maka tema malam hari ini khusus buat Pak Sigit, judulnya Selamat Jalan Pak Sigit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya materi berbakti pada orang tua nanti setelah kita menyelesaikan tentang tauhid, karena rangkaiannya kan rangkaian surat Al-Luqman, yaitu meminta anaknya untuk menjauhi kesyirikan, baru kemudian berbakti pada orang tua. Maka karena ada peristiwa meninggalnya Pak Sigit itu, maka saya selipkan judul Selamat Jalan Pak Sigit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam berbakti pada orang tua itu suatu amalan yang sangat agung, sampai disebutkan di beberapa ayat. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 23, matur nuwun jazakumullah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, sudah memutuskan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah pada orang tua. Jadi secara urutan itu perintah ini urutan kedua setelah berbuat tauhid atau mengerjakan ketauhidan. Makanya berbakti sama orang tua ini nggak boleh dipisahkan dari seorang hamba. Jadi nggak ada ceritanya ngomongnya ngaji tapi kalau orang tuanya kok kasar, itu nggak boleh ada. Ngomongnya ngaji untuk hidayah, tobat, tapi kalau Pak kafir we Pak. Lah ngopo? Lah ora jamaahan karo aku. Nggak boleh. Artinya kalau ada nanti kayak gitu, nah kita harusnya ini punya respon. Ini ngajine bener apa ora to iki jane? Sing diwaca apa sing dipelajari iki apa to jane? Ada orang-orang kayak gitu ada. Baik yang tenetan mereka atau yang lainnya, kelompok lain ada. Jadi dia melihat bapaknya itu polisi atau tentara, anaknya itu belajar Islam garis keras gitu, yang mana menyebut Indonesia negara kafir, tauhid. Bapaknya yang polisi atau tentara itu diarani antek tauhid, di kafir. Ada yang kayak gitu. Maka gak mungkin gitu, ngaji kok hasilnya ngono, itu gak mungkin. Kemudian pada ayat yang lain An-Nisa 36 Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dan pada orang tuamu keduanya berbuatlah ihsan. Kemudian pada Luqman ayat 14 ini yang menjadi pembahasan besar kita, yang panjang belum selesai dan insya Allah akan terus berlangsung sampai selesai, yaitu Allah mengatakan aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai manusia diminta untuk selalu bersyukur kepada Allah, juga kepada orang tua, karena kita sudah diopeni, dijaga dari kecil sampai akhirnya kita bisa cari makaryo sendiri, mencari nafkah sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya bakti sama orang tua itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Jadi ada tauhid, kemudian tauhid itu citranya atau bentuknya, eksekusinya adalah salah satunya sholat. Jadi nggak mungkin mau bertauhid kok ora sholat, itu nggak mungkin gitu kan. Aku bertauhid ora tahu berbuat syirik, ning ora tahu sholat. Itu katanya aneh ngono. Aneh ngono. Ini sama aja kayak jenengan gadah garwa, aku cinta mbek kowe, tapi yo cinta karo tangga sebelah iki. Iki aneh ngono niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala, kata Nabi SAW, as-salatu
ala waqtiha, salat pas waktunya. Jadi nek salat mboten pas waktune niku Allah enggak cinta. Makanya nanti ada ayat yang berbunyi wailul lil musallin. Itu untuk siapa? Untuk orang sing salat ning diundur-undur waktune. Ngoten niku nggih enten wong aneh maca ayat ngoten niku wis tak rasa salat sisan. Niku nggih wong aneh. Jadi ampun melu-melu ngoten niku. Pokoknya mana yang terbaik itu yang kita lakukan. Kola, kemudian orang itu bertanya lagi, summa ayun. Terus napa melih bar niku? Kola kata Nabi SAW, birrul walidain. Berbuat bakti, berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi enggak dibedakan laki-laki dan perempuannya, bapak atau ibunya. Mungkin enten nggih ana wong aneh melih. Jadi mboke pegatan terus pegah bakti ning bapake atau sebaliknya. Anake digo pake gak belum berbakti karo si mboke. Nah, hal-hal seperti ini enggak boleh ya. Artinya ketika kita termasuk yang mengalami proses perceraian itu atau menjalin perceraian itu sehingga kita membawa anak, maka anak ini juga harus tahu ibunya, anak ini juga harus tahu bapaknya. Jadi nggak boleh kemudian sampai didelikke, sampai ada yang anak melu mboke, anaknya tekok, bapak ning gitu Bu, rasah ditekoki, paling yo mati wonge. Nah, anak wedok padahal ketika dia mau nikah dia butuh walinya bapaknya, kemudian mau nikah, kemudian langsung bapaknya diloncati, langsung digoleki wali hakim. Niku nggih mboten angsal. Jadi wali hakim itu boleh menjadi wali ketika mendapat restu dari wali nasab. Nah, bapaknya diloncati atau mati, harusnya nggih mboten langsung wali hakim. Bertanya dulu pada keluarga bapaknya, ada enggak kakak atau adik laki-laki dari bapaknya. Kalau enggak ada, baru masuk wali hakim. Tapi kalau ada, yang berhak adalah pamannya. Makanya pentingnya menyambung silaturahmi dan niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengingatkan layat khulul jannata akun, tidak akan masuk surga anak yang durhaka pada orang tuanya. Tidak akan masuk surga di sini bukan berarti kafir, ya. Artinya ini dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan di neraka, yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dibersihkan dosanya. Dan ketika ngomongkan berbakti itu ada beberapa kondisi. Ada kondisi yang keliru. Salah satunya adalah orang yang ketika orang tuanya hidup nggak pernah berbakti, pas mati juga nggak pernah peduli. Jadi dikabari Pak mati, tak jawabannya, tapi masih pendem apa urung? Nek wis lah ya wis to, apa ya dadak ngenteni aku. Enten piyai ngoten niku enten. Nek mungkin pas dumduman warisan teko sik dhewe. Kemudian yang kedua, yaitu waktu hidup meninggal. Nah, pas meninggal dia mendekat ke kuburan. Nah, mendekat ke kuburannya ada dua bentuk. Ketika di situ konteksnya minta-minta, kan enten zaman urip ora tau gagas wong tuane, begitu wong tuane mboten enten sregep ning kuburan. Mbah atau mbok njaluk pangestune iki putumu meh sunat. Aku barang yo meh sunat meneh. Niku nggih ngoten niku mboten angsal dalam Islam. Jadi tawasul atau meminta kepada kuburan niku mboten angsal. Kemudian yang kedua, ada yang benar, yaitu dia waktu hidup enggak peduli atau durhaka. Tapi begitu meninggalnya orang tuanya dia sadar kalau dia menjadi orang yang atau anak yang berbuat salah. Maka begitu meninggal dia kemudian rajin mendoakan. Dan mendoakan orang tua enggak harus ke kuburan. Bisa dilakukan pas sholat. Pokoknya pas waktu mustajab yang sudah kita jelaskan yang lalu itu. Pas udan, pas kelingan, pas lagi enten musibah, pas lagi didolimi, pas lagi kelangan nopo, pas lagi enten masalah, lalu karo doa wong tuane niku sae. Nah, kondisi idealnya adalah ketika orang tua hidup kita berbakti, dan ketika meninggal kita tetap atau masih berbakti. Diriwayatkan dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'di, dia berkata, ketika kami berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang warga dari Bani Salimah, dan ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka sudah meninggal? Jadi ini anak soleh. Jadi jauh-jauh murui Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW dan bertanya, orang tuaku sudah meninggal, apakah masih ada pintu untuk berbakti kepada mereka? Nabi SAW menjawab, na'imas sholah alaiha. Termasuk bentuk bakti pada orang tua yang sudah meninggal, yaitu mendoakan keduanya, alaihima. Kemudian wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun untuk keduanya. Kemudian wa in fadu ahdihima, dan kemudian menjalin hubungan kekerabatan, mim ba'dihima wasilatur rahim alladzi la tusalla illa bihima wa ikramu sadiqihima, yaitu menjalin kekerabatan
pada keluarga kedua orang tua atau kepada orang-orang yang kita nggak bisa terhubung dengan dia kecuali lewat orang tua kita. Napa niku? Kanca-kancane. Jadi misal makanya kula niku nek pengawasan ten pundi-pundi niku kula nek terus bar niku panggil Pak kula tak tekoki. Kula tekoki, Pak, anu apa namanya? Kula kenging ngisi kajian ten mriku niku. Enten rencang napa mboten ten mriku. Kae ya. Jadi mengene nek kula diundang mlih mriku nggih kula pangleti. Pak niki pundi? Pun mboten enten. Pak kula nggih kan seangkatan Pak Sigit rada sepuh melih. Nah, maka kewajiban atau termasuk bentuk bakti anak itu adalah mendoakannya, kemudian memintakan ampun. Jadi doa ini doa yang baik-baik, memintakan ampun itu khusus minta supaya diampuni dosanya. Nah, kemudian memenuhi janji-janjinya, barangkali pernah punya janji dan seterusnya. Maka selanjutnya yang keempat yaitu menyambung silaturahmi kepada keluarganya. Jadi kadang itu ada keluarga jauh gitu kan, kenalan. Karena kalau nggak kenal ya nanti ketemu ya cuman papasan bablas tok gitu, nggak pernah tahu ini siapa gitu. Nah, kemudian termasuk yang kelima adalah menyambung lagi hubungan yang kita nggak pernah terhubung kepada orang-orang itu kecuali lewat orang tua kita. Sehingga itu bentuk bakti sementara yang bisa disebutkan dalam hadis ini. Tapi apakah cuma itu? Mboten, ada lagi yang lain. Yang pertama, seorang anak ketika meninggal oleh orang tuanya, maka dia punya kewajiban untuk bersemangat dalam beramal menjadi anak soleh. Kenapa? Karena setiap daging yang tumbuh pada dirinya atau darah yang mengalir pada pembuluh darahnya itu sedikit banyak adalah andil dari orang tuanya. Dengan catatan nggih, orang tuanya yang dino-dino makaryo napa goleke nafkah. Sehingga apa yang kemudian menjadi anak ini itu juga menjadi jariah bagi orang tuanya. Oleh karena itu maka disebutkan dalam Al-Qur'an